Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furi Anandisatria Putra dari mata kuliah pemrograman mobile lanjut B dengan NIM 2020-31106. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Sebelumnya saya meminta maaf kepada Bapak dan asisten dikarenakan saya menggunakan aplikasi Android Studio bukan Eclipse. Dikarenakan Eclipse saya sedang ada masalah. Oke, lanjut. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang UAS. Nah, pertama kita akan membuat activity mind, yang dimana kita disuruh membuat daftar buku perpustakaan. Nah, saya di sini membuat desain activity mind seperti ini. Ini adalah halaman awal dan kodenya atau codingannya kita menggunakan linear layout. Kenapa linear layout? Dikarenakan akan memudahkan kita untuk mendesainnya karena kita menggunakan orientation vertikal, jadi ke bawah. Oke, selanjutnya kita di sini menggunakan text view. Ada 1, 2, 3. 3 text view. Kemudian ada 2 button. Nah, di masing-masing button ini juga kita gunakan linear layout lagi, dikarenakan untuk memudahkan kita. Nah, sedangkan yang di button ini kita menggunakan orientation horizontal, jadi ke samping. Oke, mungkin di bagian desain ini seperti ini. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang background. Di sini saya menggunakan background perpustakaan 1, yang dimana sebelumnya kita download dulu backgroundnya, kemudian kita paste di drawable ini. Nah, kita copy dan kita paste di bagian drawable ini. Paste. Nah, jika sudah, kita panggil di linear layout di atas ini. Background, drawable, perpustakaan 1, atau nama dari backgroundnya. Nah, kemudian saya menggunakan juga coloring. Nah, di sini di color itu di bagian value, kita klik, nanti muncul color. Nah, muncul. Nah, di sini kita menambahkan pink ini dengan warna yang ada sesuai di sini. Nah, setelah kita sudah menambahkan ini, kemudian kita masuk ke item atau button yang akan mau diwarnai. Nah, kita panggil background tint untuk memanggil warna pinknya di sini. Oke, setelah kita membuat tampilan ini, kita lanjut ke tampilan berikutnya atau halaman berikutnya. Di halaman ini juga kita sama menggunakan background, yang dimana backgroundnya bernama ya. Kemudian kita juga menggunakan linear layout, karena untuk memudahkan ke bawah urutannya dengan orientasi vertikal. Kemudian kita menggunakan text view, di sini agak banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4. Menggunakan 4 text view. Kemudian kita juga ada edit mode. Edit mode ini kita menggunakan 3. Atau edit text, maaf. Edit text ya. Nah, kemudian kita menggunakan button. 2 button lagi. Nah, di sini agak sedikit lebih ribet ya. Lebih rumit dari yang tadi. Karena di setiap text view dan edit text, kita menggunakan linear layout. Dikarenakan agar mudah, agar rapi gitu. Nah, seperti ini. Kita juga jangan lupa di bagian text view dan edit text itu sertai ID-nya. Nah, oke. Jika sudah di bagian ini, kita lanjut ke bagian intinya, yaitu membuat database. Nah, database ini kita pakai nama DB Helper. Gimana caranya? Di bagian Java, kita klik, kemudian di bagian expand nama proyekannya, kita klik juga. Kita klik kanan, new, kemudian kita kelas Java. Nah,
Kemudian kalau sudah, kita beri nama DB helper. Nah, kemudian kita masukkan codingan ini atau sintaks ini. Nah, di sini juga salah satu yang penting ya, ini adalah cara membuat database-nya. Oke, setelah kita sudah membuat sampai bawah, sampai tidak ada error, kemudian kita masuk ke buku Java. Nah, di sini berfungsi untuk menginisialisasi aja ya. Jadi cuma untuk biar bisa dipanggil di main activity.java. Nah, kemudian kalau sudah, kita masuk ke main activity Java. Di sini dimasukkan, diinisialisasi, kemudian dipanggil yang DB helper-nya dimasukkan sini untuk dipanggil dan akhirnya bisa nanti berjalan. Nah, kemudian kita masuk juga di main activity check atau main activity yang lembar kedua. Nah, seperti ini. Oke, mungkin kita langsung run saja ya, karena berhubung keterbatasan waktu. Oke, ini sedang Gradle. Tunggu sebentar, masih di sini. Oke, sudah muncul, tapi masih project yang lama. Masih dalam keadaan running. Untuk Gradle ini juga tergantung jaringan kita ya. Kalau jaringan kita baik, bagus, stabil, juga akan lebih cepat. Nah, sepertinya agak lama. Oke, no error ya. Nah, sedang loading. Nah, udah terbuka ya, teman-teman. Jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi daftar buku perpustakaan. Nah, cara menambahkan datanya, kalau cara menambahkan bukunya, kita tambah buku. Nah, kemudian tambahkan buku perpustakaan, masukkan ID. Nah, kita masukkan ID, misal 1001. Kemudian judul buku. Nah, di sini kan ada perbedaan nih. Ini di bagian, sebentar. Ini di bagian, nah, input type-nya, kalau yang ID buku itu number desimal. Jadi munculnya bukan cuma angka ya. Kalau ini kan bisa huruf kayak gitu. Oke, misal judulnya Muja Rahasia Panah Seven. Oke, kita tambahkan. Nah, kembali lagi ke menu utama atau menu awal. Kita cek daftar bukunya. Oh, sebelumnya saya sudah menambahkan sebuah kisah klasik. Dan ternyata masih tetap. Berarti belum berhasil. Coba. 002. Pemuda rahasia. Tambahkan. Kita sukses di sini. Ada tulisan sukses. Coba kita cek. Wah, ternyata ada. Tadi kita kesalahan di ID bukunya. Tadi sama seperti sebuah kisah klasik, jadi tidak muncul. Oke, mungkin sekian.